Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kumalasari dengan NIM 18.10122 dengan judul Proses dan Teknik Penyusunan Renstra. Pengertian Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKDP serta disus dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis dalam melaksanakan sinkronisasi agar koordinasi dengan Bapeda. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikan secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis. Lalu ada penyusunan Renstra. Sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyusunan Renstra SKPD harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya SKPD serta berkoordinasi dengan Bapeda atau Bapekap. Selanjutnya, Renstra SKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala SKPD. Dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan Kepala SKPD agar disampaikan ke Bapeda. Lalu selanjutnya tahap penyusunan. Substansi utama memuat visi dan misi SKPD, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan bersifat indikatif. Sistematika Renstra SKPD sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran pelayanan SKPD. Yang ketiga, isu-isu strategi berdasarkan tupoksi. Yang keempat, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi dan kebijakan. Lalu yang kelima, rencana program kegiatan indikator kinerja kelompok dan sasaran pendanaan indikatif. Lalu yang terakhir, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pada pasal 93 Permendagri nomor 54 tahun 2010. Selanjutnya, penyempurnaan Renstra SKPD, di mana SKPD merupakan satuan kerja perangkat daerah. Yang pertama, ada rencana Renstra disinkronkan dengan Perda tentang RPJMD, visi, misi, dan program gubernur terpilih. Lalu selanjutnya, dalam melaksanakan sinkronisasi agar terkoordinasi dengan Bapeda. Selanjutnya, penyempurnaan penyesuaian Renstra SKPD meliputi visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Berikut merupakan dasar hukum penyusunan Renstra. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Lalu yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil. Lalu yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 sampai tahun 2019. Lalu yang keenam, Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2015 sampai 2019. Lalu yang ketujuh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Yang kedelapan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu. Lalu selanjutnya ada maksud dan tujuan penyusunan Renstra, di mana yang pertama sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagian unit-unit kerja di SKPD dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Yang kedua, sebagai kerangka dasar bagi SKPD dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur. Yang ketiga, sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur. Selanjutnya, tujuannya yang pertama, tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pemimpin organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada, serta secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi. Yang ketiga, menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur. Yang keempat, memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.